Halo semuanya. Halo Pak. Iya Pak. Lanjutkannya. Wih, udah jam 4 aja. Sorry ya tadi habis sholat ketemu teman lama gak ketemu. Ngobrol sebentar. Iya Pak. Oke. Lanjutin ya. Lanjutin ya. Mana nih? Oke. Sudah terlihat atau belum? Sudah ya. Jadi tadi di tahap yang kedua di risk respon itu kan auditor melakukan menyusun prosedur dan melakukan prosedur itu. Artinya melakukan pengujian. Ya kan, tujuan akhirnya berarti adalah pengumpulan bukti. Nah, setelah bukti dikumpulkan, tentunya dievaluasi kan, masuk tahap yang terakhir, reporting. Oke, dievaluasi bukti audit. Nah, auditor selama mengaudit, dia kan menganalisis ya kan, dia menemukan berbagai temuan, terus membuat usulan jurnal koreksi. Nah, usulan jurnal koreksi itu dia simulasikan hingga sampai ketemu laporan keuangan auditednya. Ya, artinya pada umumnya pasti berbeda kan antara unaudited dan audit, ya kan? Yang awalnya materiality-nya didasarkan atas angka yang unaudited. Nah, sekarang sudah ada angka yang audited. Ya, berarti apa? Berarti auditor harus mengakses lagi level materiality-nya. Ada logikanya masuk nggak logikanya? Jadi ini lebih update nih, artinya tingkat materialitas yang lebih update lagi. Karena kan dia sudah melakukan pengujian, sudah menemukan, sudah mengidentifikasikan salah saji, tinggal diupdate lagi level materiality-nya. Oke ya. Perlu juga diupdate lagi mengenai RMM-nya. Karena ini bisa jadi dalam pelaksanaan audit ada beberapa hal yang perlu di-adjust lagi risiko salah saji materialnya. Terus, nah temuan salah saji itu kan itu bagi auditor atau auditor itu harus menyampaikannya, mengkomunikasikannya ke mana? Ke manajemen. Ya kan? Harapannya apa? Agar dikoreksi. Tapi pada faktanya itu bisa jadi manajemen mengkoreksi sebagiannya aja gitu kan. Nah, nanti yang tidak dikoreksi ini tinggal auditor bandingkan dengan tingkat materialitas yang telah diakses ulang. Ya kan? Masih di atas overall materiality atau di bawahnya. Tergantung nanti akan berpengaruh terhadap opini yang akan diberikan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal evaluasi audit ini just kalian tahu aja lah ya. Sekedar kalian tahu aja. Intinya di sini adalah dia harus mengakses materiality, dia harus mengkomunikasikan salah satu yang teridentifikasi pada manajemen. Nah, setelah itu berdasarkan kegiatan ini auditor menentukan perlu pekerjaan tambahan atau enggak. Artinya ada yang perlu diaudit lagi atau enggak gitu kan. Kan bisa jadi berdasarkan temuan dievaluasi kayaknya perlu dilakukan perluasan sampel lagi untuk akun ini ya apapun lah ya bisa jadi ya tergantung kondisinya. Nah, jika tidak artinya kan data audit itu dianggap cukup cukup untuk memberikan suatu opini ya kan. Nah, ada output yang diberikan, ada suatu bukti audit yang mestinya auditor peroleh. Ya, selain dokumen-dokumen yang ada di tahapan ini. Ya kan? Karena auditor mendapatkan berbagai macam dokumen atau bukti audit, ya kan? Nah, tapi di tahapan terakhir, auditor juga perlu memperoleh suatu dokumen, suatu pernyataan dari si manajemen. Namanya adalah representation letter. Yaitu
pernyataan tertulis manajemen yang ditujukan kepada auditor yang isinya diantaranya adalah bahwa menyatakan manajemen itu bertanggung jawab atas laporan keuangan, bahwa manajemen telah memberikan semua informasi terkait laporan keuangan kepada auditor dan seterusnya, gitu ya. Nah, isu dalam representation letter ini bahwa tanggal surat representasi itu harus sedekat mungkin dengan, tapi tidak boleh melebihi tanggal laporan auditor karena ini terkait dengan tanggung jawab, ya. Jadi ketika tanggal representation management itu setelah tanggal laporan auditor, berarti ada apa? Ada jeda waktu antara laporan auditor dengan apa? Surat representation letter. Dikhawatirkan di antara tanggal itu terdapat suatu kejadian yang auditor tidak melakukan pengujian karena sudah terbit laporannya, ya kan? Sedangkan si manajemen itu menerbitkannya setelah tanggal laporan auditor. Itu bisa jadi bumerang bagi auditor. Makanya auditor mewanti-wanti pokoknya tanggalnya itu maksimalnya adalah sama dengan tanggal laporan auditor atau sedekat mungkin, tapi tidak boleh melewati tanggal laporan auditor. Oke ya. Terus kemudian berdasarkan bukti yang dievaluasi itu kan sudah diperoleh, maka ultimate-nya adalah auditor menyusun apa? Laporan auditor, memberikan opini. Oke. Nah, bukti yang diperoleh itu ada kriterianya, ya. Yang pertama, kriterianya apakah bukti audit itu cukup dan tepat? Sudah cukup atau belum? Ya, sudah cukup dan sudah relevan atau belum? Kalau sudah cukup, artinya sudah cukup, dilihat lagi apakah berdasarkan bukti yang diperoleh itu auditor mendapati ada salah saji material. Nah, salah saji material ini dengan catatan sudah ini ya, artinya sudah dikomunikasikan dengan si manajemen ya, dan manajemen itu yang tidak dikoreksi sama manajemen, nah itulah yang dimaksud salah saji gitu ya. Kalau yang sudah dikoreksi ya nggak dianggap, artinya itu sudah benar. Tapi ini yang tidak dikoreksi oleh si manajemen, ya kan? Apakah laporan keuangan masih mengandung salah saji material? Kalau tidak mengandung salah saji material, artinya laporan keuangan itu sudah wajar, sudah disajikan secara wajar. Opininya apa? Unqualified opinion, ya, atau unmodified opinion, WTP ya, wajar tanpa pengecualian. Oke. Nah, sekarang kondisinya jika ternyata laporan keuangan itu masih mengandung salah saji material. Nah, perlu dilihat lagi nih, ini berdampak tidak terhadap laporan, berdampak pervasif enggak terhadap laporan keuangan. Ya. Kalau ternyata berdampak pervasif, berarti adverse opinion, tidak wajar. Pervasif itu artinya apa? Berdampak terhadap keseluruhan laporan keuangan. Kalau dilogikan dalam angka-angka, artinya salah saji itu melebihi overall materiality. Salah saji yang tidak dikoreksi oleh manajemen itu melebihi overall materiality. Pada saat itu, opini yang tepat adalah tidak wajar. Begitu ya. Nah, sekarang ternyata opininya itu, salah sajinya itu masih di bawah overall materiality, tetapi material dalam satu hal, dalam satu akun tertentu, gitu ya. Nah, pada saat itu dia menerbitkan opini kualifikasi, itu wajar dengan pengecualian. Oke ya. Jadi ketika auditor sudah mendapatkan bukti yang cukup dan tepat, ada tiga opsi opini yang bisa diberikan. WTP, tidak wajar, dan WDP. Nah, sekarang ternyata bukti yang kemungkinan kedua, apakah bukti audit yang cukup dan tepat diperoleh? Tidak. Ini artinya auditor gagal mendapatkan bukti audit. Ini bahasanya adalah auditor gagal mendapatkan bukti audit. Nah, tidak diperolehnya bukti audit itu dilihat dampaknya pervasif nggak terhadap laporan keuangan. Kalau dampaknya pervasif, berarti opininya apa? Disclaimer. Ya, opini disclaimer. Auditor tidak bisa memberikan pendapat, tidak memberikan pendapat. Itu bentuk opini, meskipun tidak memberikan pendapat. Tapi kalau misalnya gagalnya itu ada untuk wilayah-wilayah atau area-area tertentu, artinya secara keseluruhan dapat, tapi untuk wilayah-wilayah tertentu dia gagal. Ekstrimnya misalnya khusus untuk akun ini auditor nggak bisa menguji akun apa, misalnya akun persediaan, auditor
ya bisa melakukan pengujian, atau mungkin dari pihak manajemen dihalangi atau apa, tapi khusus akun ini, yang lain tidak itu kan. Nah, auditor kalau misalnya ini dampaknya nggak pervasif, artinya hanya terhadap persediaan saja, itu auditor bisa menerbitkan opini qualified, wajar dengan pengecualian, gitu ya. Jadi ketika auditor gagal mendapatkan bukti audit, ada dua opsi opini yang bisa diberikan, yaitu WDP atau disclaimer. Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan atau tidak? Paham belum, Pak? Halo, gimana? Izin bertanya, Pak. Belum ada. Ya, silakan. Siapa ini? Putri. Saya Putri, Pak. Izin bertanya, apabila ditemukan kesalahan lagi dalam koreksinya, Pak. Nah, itu bagaimana tindak lanjutnya ya, Pak ya? Maksudnya Apakah langsung gimana? Maksud kamu gimana? Ditemukan kesalahan jadi lagi? setelah manajemen itu mengkoreksi, kemudian koreksi tersebut akan dicek lagi kan ya Pak oleh auditor. Oh ya, Nah, dipastikan dong. Itu apabila terjadi kesalahan lagi, itu bagaimana ya Pak tindak lanjut? Kesalahan apa nih maksudnya? Kesalahan apa? Apakah auditor mendapatkan bukti audit tambahan lagi yang menunjukkan bahwa terjadi salah saji, atau kesalahan si manajemen mengkoreksi? Kesalahan apa ini maksudnya? Dalam mengkoreksi. Oh, artinya bukan ini ya, bukan ada bukti audit baru, bukan ya? Iya Putri ya. Ya jadi gini, apa namanya? Ya artinya gini ya, ketika si manajemen melakukan koreksi, yaitu auditor harus memastikan, ya, memastikan yang dikoreksi benar dan berapa jumlahnya, yang tidak dikoreksi berapa jumlahnya, itu harus dipastikan, ya kan? Auditor kan pasti punya datanya kan, tinggal dicocokkan aja. Kalau misalnya cara mengkoreksinya salah, ya tinggal dikomunikasikan sama si manajemennya, ya kan? Bahwa Bapak ini kurang tepat nih, ini belum dikoreksi ini. Oh ya udah, dikoreksi lagi. Artinya memastikan dulu bahwa mana yang dikoreksi, mana yang enggak. Pastikan. Kalau ada kesalahan ya komunikasikan sama si manajemen. Kalau kondisi lain, kalau ternyata dalam faktanya ternyata ditemukan informasi baru lagi, misalnya sudah diskusi dari manajemen, ternyata ada informasi baru lagi yang diperoleh dari auditor, dari berita atau apa, artinya ada informasi tambahan lagi yang mengharuskan auditor harus menguji itu lagi, ya auditor harus uji itu lagi, cari cari bukti audit yang baru lagi, begitu ya. Jadi apapun lah sebelum tanggal laporan itu kan, semua kondisi masih mungkin bisa terjadi, gitu kan. Itu kan masih dalam proses audit. Kira-kira seperti itu Putri. Baik, Dimengerti Pak. nggak ya? Paham Pak, terima kasih. Oke, ada lagi nggak? Oh ya, sorry, saya mau informasikan ini. Share screen lagi ya, bentar ya. Ini saya mau tampilkan contohnya ya, contoh. Nah ini ya, evaluasi bukti audit. Kan kalian sudah ini ya, sejauh ini kalian sudah mengusulkan, sudah membuat, bukan mengusulkan, belum mengusulkan ya, sudah membuat apa namanya, propose journal entry ya, usulan jurnal koreksi ya. Nah, semua usulan itu ya, semua usulan itu disimulasikan oleh si auditor sendiri hingga ketemu angka yang seharusnya berapa. Audit tahun 2015 misal di sini contohnya ya, ketemu berapa. Nah, kalau sudah ketemu angka yang seharusnya, auditor mengapain?
assess ulang level materiality-nya, ya kan? Yang pada awalnya tingkat materialitas itu berdasarkan nilai unaudited, ya kan, laporan keuangan unaudited. Nah, sekarang sudah ketemu angka yang seharusnya, anggap aja angka yang audited itu. Nah, tinggal diupdate lagi tingkat materiality-nya. Jadi tingkat materiality yang terakhir ini lebih update lagi, gitu kan? Ngerti ya, dipahami sampai sini ya. Nah, kemudian baru audit sampaikan usulan jurnal koreksi ke manajemen. Ya kan, ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, apa nih, allowance pada account receivable misalnya. Usulan jurnal koreksi ini tinggal di sini. Ini ada keterangan di sini nanti. Apapun lah, ini salah satu bentuk model aja ya. Artinya dilihat apakah usulan ini di-approve sama klien atau enggak. Artinya dikoreksi sama klien atau tidak. Ya kan? Itu hak-hak klien. Kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa Anda harus meng-approve atau nggak bisa, itu urusan klien. Kan laporan keuangan tanggung jawabnya klien, tanggung jawabnya auditor adalah memberikan opini, gitu kan. Nah, itu kan ada kondisi-kondisi atau yang tidak di-approve sama manajemen, tidak dikoreksi sama manajemen. Lah yang tidak dikoreksi manajemen inilah yang akan dibandingkan dengan tingkat materiality-nya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini salah satu bentuk evaluasi audit, evaluasi dasar penentuan opini ya. Jadi yang pertama, account auditednya sudah berapa? Ini yang tadi nih ya, yang pertama, yang simulasi itu berapa, terus kemudian total identified misstatement. Jadi salah satu yang bisa teridentifikasi itu masukin semuanya. Ada berapa? Ya kan? Dari total yang dipropose, yang teridentifikasi, mana yang atau seberapa banyak yang dikoreksi oleh si manajemen. Ya kan? Sisanya berarti apa? Yang tidak dikoreksi oleh manajemen. Ya. Yang tidak dikoreksi oleh manajemen inilah yang akan dievaluasi atau ditandingkan dengan tingkat materialitas, overall materiality, ya kan? Kalau melebihi artinya pasti tidak wajar, ya kan? Kalau tidak melebihi tapi melebihi tingkat materialitas untuk spesifik, nah di sini saya kurang ya spesifik materiality ya. Artinya ketika ada akun signifikan gitu kan, ada total salah saji masih di bawah overall materiality, tapi salah saji untuk akun itu lebih spesifik materialitas atas akun tersebut. Nah, itu bisa 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 diterbitkan opini apa? Pengecualian, qualified opinion. Ya, qualified opinion. Wajar dengan pengecualian. Kira-kira seperti itu. Kalau perform materiality di sini ini sebagai kontrol aja sebenarnya. Sebagai kontrol aja. Jadi jarak antara overall dan performa materiality itu seberapa jauh nih sebagai kontrol. Tapi keputusan opininya ada di overall materiality ataupun di specific materiality. Oke, kira-kira seperti ini. Dan pengklasifikasiannya tidak per akun, detail enggak, gitu kan. Per aset, per liabilities, equities, revenue, dan net income. Artinya lebih high level lagi, high level secara laporan keuangan ya. Secara seperti itu. Ini gimana? Semakin pusing ya? Atau enggak? Oh, izin bertanya, Pak. Halo. Ya, gimana? Iya, Pak. Siapa? Yang itu, Pak, saya milih ya. Itu, Pak, yang tadi kan Bapak bilang materiality-nya itu dilihat dari aset, kayak kategorinya gitu ya, Pak. Aset, liability, equity. Nah, itu secara total, berarti dilihatnya secara total atau apa ya, Pak? Kayak misalnya ditentuin Yang apa nih? Ini kamu gimana, Milen? Gimana? Ini lagi bahas yang lagi ditampilin ini. Iya, kan tadi kata Bapak materialitasnya itu secara keseluruhan ya, Pak. Itu maksudnya dari total aset gitu, atau nanti dilihat per akunnya juga kayak cash-nya gitu? Kan gini, kan untuk overall materiality itu kan penentuannya sekian persen umumnya ya, sekian persen dari total aset kah, sekian persen dari pendapatan, atau sekian persen dari net aset, net income, dan lain-lain. Ya kan tergantung kondisi perusahaannya yang tepat yang mana gitu kan. Itu overall materiality. Ya. Nah, kemudian dari overall materiality yang telah ditentukan, kan ketemu angka tuh, anggap aja overall secara
overall materiality misalnya totalnya adalah 100 juta, misalnya. Nah, terus kemudian di sini kan kelihatan tuh ada aset, ada liabilities, ada equities. Ya ini yang tidak terkoreksi, artinya salah satu yang tidak dikoreksi untuk aset ditotalkan, yang terkait dengan aset ditotalkan semua, ada AR, ada apa ditotalkan di sini. Yang tidak dikoreksi ini dibandingkan dengan apa? Dengan overall materiality-nya. Berapa persen dari total overall materiality-nya. Kalau misalnya ternyata 100 lebih, artinya lebih besar daripada overall materiality, ya itu pasti masuk ke mana? Masuk ke opini tidak wajar. Tapi kalau masih di bawah, berarti dia masih wajar. Tinggal si auditor ada ini enggak, ada akun signifikan yang bermasalah atau tidak secara materialitasnya. Kalau ada yang bermasalah, wajar dengan pengecualian jadinya. Gimana? Berarti secara total ya Pak, misal gini Pak, ada cash-nya tuh total, Gimana? misal cash gitu Pak, cash-nya tuh total saldonya 100 juta, terus salahnya misal 90 juta. Nah, tapi kan tadi materialitas asetnya tuh 100 juta ya Pak, berarti itu tetap nggak melebihi overall gitu ya Pak. Walaupun kalau dilihat dari total aset kan 90% gitu salahnya, berarti itu nggak usah dilihat ya. Oh gini, jadi gini ya, ini kan aset kan total ya. Jadi ketika menyimpulkan suatu opini, itu seluruh salah saji digabungkan. Seluruh salah saji digabungkan. Ya. Jadi anggap aja tadi, total materiality, overall materiality 100 juta. Total salah saji yang tidak dikoreksi berapa? Ya entah dari aset, ya dari kas, entah dari piutang, entah dari aset, tetap di total semuanya. Di total semuanya taruh di sini nih, yang nggak dikoreksi ya, taruh di sini, Nah, dibandingkan dengan overall materiality, ya kan, overall materiality. Yang tadi kamu katakan misalnya kan asumsinya overall materiality 100 juta, gitu kan, terus kemudian ada salah saji di kas berapa 90 juta gitu ya. Ya. Nah, itu hanya di kas doang atau yang lain nggak ada salah saji, hanya kas doang? Iya Pak, misalnya cash doang tapi total cashnya itu 100 juta gitu. Jadi kalau dilihat dari Iya, total maksud tuh gini, kan overallnya 100 juta tadi ya, ya Pak, overall materiality-nya. Terus kemudian kalau tidak salah kamu tadi menyebutkan ada salah saji di kas 90 juta. iya Pak. Pertanyaan saya, masih ada salah saji yang lain nggak? Apa cuma di kas doang? Misalnya cuma di kas doang Pak. Ekstrim ya, artinya tidak ada salah saji satupun yang lainnya, ekstrim ya. Di Iya. kas doang 90 juta gitu ya. Nah, sekarang dilihat 90 juta menurut kamu, menurut auditor itu, kalau dari sisi kas itu material atau tidak? Material atau enggak? Untuk satu akun kas, material atau enggak? Makanya ada namanya specific materiality. Itu adalah material spesifik untuk akun atau transaksi tertentu. Itu material atau enggak? Logikanya gitu ya, logikanya. Secara logika, kalau secara logika itu adalah material di akun kasnya. Secara logika, karena itu sudah mendekati dengan overall materiality. Meskipun masih di bawah, tapi ini auditor meskipun dewa, tapi ini mendekati, auditor itu harus apa ya? Aware di sini. Kamu masih ingat yang perform materiality kan? Dia sebagai buffer sifatnya. Iya Pak. Itu yang baru teridentifikasi gitu loh. Itu yang baru teridentifikasi. Ada kemungkinan salah satu yang tidak teridentifikasi tapi ada di laporan keuangan itu. Gitu ya. Makanya di buffer perform materiality itu jaraknya itu lumayan gede 50%. Lah ini buffernya harusnya 50%, tapi auditor itu ada salah satu kondisi 90, artinya buffernya udah kepotong 40 juta gitu kan, tinggal 10 juta itu. Nah itu auditor harus hati-hati nih, meskipun benar, meskipun di bawah overall materiality. Tetap wajar, iya tetap wajar, tapi tetap auditor harus aware di sini. Aware di sini. Kalau menurut saya di situ auditor harus apa namanya, dia bisa apa namanya,
dia bisa menekan atau menekan apa ya, harus bilang sama si manajemennya. Untuk menghindari hal-hal yang diinginkan, Pak, tolong diturunkan lagi, tolong dikoreksi lagi untuk yang kasnya, gitu kan. Kalau enggak, dia bisa masukin spesifik material itu terhadap akun kas itu. Boleh, gitu kan. Jadi yang awalnya itu mungkin auditor nggak menetapkan spesifik material terhadap akun kas, tapi karena ada kondisi yang sangat ekstrim di situ, auditor bisa masukin spesifik material tambahan pada saat itu. Itu minimalnya auditor akan mengkualifikasi akun kas itu. Minimalnya ya, akan mengkualifikasi akun kas itu. Kalau enggak, kalau menurut saya sih terlalu apa sih? Terlalu riskan gitu loh. Masih logikanya idealnya gitu ya. Salah saji yang tidak dikoreksi oleh manajemen itu idealnya itu masih di bawah performance materiality. Padahal performance materiality itu umumnya itu paling dekat udah 50%-nya. Padahal auditor itu pada bikin 50% sampai 75%. Dimengerti nggak maksud saya nih? Jadi Paham, Pak. paham ya, takutnya ada salah saji yang tidak diidentifikasi yang itu ada di laporan keuangan gitu loh. Ngerti ya? Jadi auditor itu emang harus ya kan ini demi reputasinya si auditor juga. Demi reputasi si auditor itu jangan-jangan ya ini yang ditemukan, belum lagi nanti yang nggak ditemukan kan bisa jadi namanya sifatnya audit itu sampel, ya kan sifatnya sampel kan ada kemungkinan ada salah saji yang tidak tersampel. Buffernya tadi anggap aja performa itu 50%, ini buffernya tinggal 10%, kan serem juga nih. Ya syukur-syukur, artinya auditor paling nggak harus berjuang bahwa salah saji yang tidak dikoreksi ya paling nggak setinggi performa materiality lah. Artinya 50%-nya, 50 jutanya. Untuk menjaga-jaga ada salah saji yang tidak teridentifikasi. Kan masih ada buffer 50% lagi, 50 juta lagi. Gitu ya, ngerti nggak? Dipahami nggak, Milen? Oh iya, Pak. Iya, paham, Pak. Berarti itu untuk spesifik materiality-nya tuh bisa di tengah-tengah ketika auditor menemukan kesalahan baru ditentuin lagi gitu ya, Pak. Nggak harus yang dari awal gitu kan. Oh iya, makanya di-assess. Bahkan di-assess pun kalau misalnya, bahkan di belakang tuh misalnya gini, di awal 5% dari unaudited kan datanya kan. Terus di belakang karena auditor, saya ini deh, saya kecilkan lagi lah, saya turunkan risiko lagi. Materialitas saya turunkan jadi 2,5%. Salah nggak? Fine, nggak masalah. Nggak masalah bagi si auditor. Karena auditor, saya takut, ya kalau misalnya benar nggak ada salah saji lagi. Kalau ada gitu loh, yang nggak terdeteksi, kalau ada dan mencuat nanti setelah opini terbit, itu akan jadi masalah. Ngerti nggak? Iya, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, Pak. Mungkin ini agak sepele ya, Pak. Kenapa sih, Pak, manajemen itu nggak mau ngoreksi usulan kita gitu, Pak? Ya, macam-macam ya, apa namanya pertimbangannya gitu loh. Pertimbangannya macam-macam ya. Ya, ini pertimbangan yang simpel aja ya. Salah satu pertimbangan yang simpel, misalnya gini ya. Manajemen itu ini saya ngomongnya ini ya, saya ngomongnya di perusahaan besar gitu ya. Karena perusahaan besar itu mendekati teori ideal. Artinya manajemen itu terpisah dari pemegang saham, terpisah dari pemilik gitu loh. Jadi namanya manajemen itu pengelola. Ya, ketika kinerjanya bagus, maka konsekuensinya biasanya ada tambahan insentif. Ya kan, kalau kita punya pegawai toko, kalau kita untung banyak, sesi kita untungnya dimakan sendiri ya, kita bagi-bagi ke ke pegawai toko kita kan gitu ya. Bonus lah istilahnya, iya nggak sih? Karena kerja keras mereka, masa kerja keras mereka nggak kita apresiasi kan enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, gini, contoh paling gampang ya. Si manajemen dia tidak mengkoreksi, tapi dalam tatanan opininya masih clean. Itu enggak masalah.
Mengerti maksudku nggak? Misalnya gini, total yang teridentifikasi ada misalnya 100 juta. Total yang teridentifikasi kan, yang dipropos oleh si auditor 100 juta. Gitu ya. Yang dikoreksi oleh si manajemen itu adalah 70 juta. Yang dikoreksi. Kok nggak semuanya? Gitu kan? Kan kok nggak semua, maksud kamu kan gitu kan? Kok nggak semuanya? Nah, kalau kan auditor nanya, Pak, kalau misalnya saya hanya mengkoreksi 70%, 70 jutanya, opininya masih apa? Masih apa? Kan dia pasti tanya kan. Nggak mungkin kayak pengumuman, tahu-tahu nilai keluar. Kan enggak. Kan enggak, ini biasanya kan diskusi macam-macam, nggak tahu kayak ujian kan. Tahu-tahu nilai ujian sekian, nggak ada proses diskusinya dulu sebelum nilai keluar. Kan enggak. Ini masalah bisnis kan, Pak, kalau misalnya saya koreksi sekian, opininya apa nih, Pak? Oh, masih clean. 30% aja deh. 70% saya koreksinya, saya nggak mau semuanya. Ya kan? Loh, kenapa? Kenapa seperti itu? Ya, saya perlu ini dengan kalau misalnya saya koreksi hanya semuanya nanti salesnya akan berkurang, Pak. Ya kan, net income-nya akan turun. Insentif saya oleh si pemegang saham, bonus saya akan turun. Karena perhitungannya dari net income. Kalau misalnya saya koreksi 70% masih clean, ya kenapa saya harus koreksi semuanya? Ngerti nggak Pak? Iya Pak, iya. Paham ya? Karena laporan keuangan yang dibaca oleh pihak luar yang pertama adalah opininya. Opininya clean. Orang tahu semua, opini clean belum tentu benar semua. Masih ada salah, tapi tetap laporan keuangan salahnya nggak material gitu loh. Mengerti ya teman-teman ya? Dipahami ya? Siap Pak. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Oke. Kalian tahu ya, kayak misalnya Tantim itu ya, Tantim. Saya belum ini. Portal. Ini hadir semua kan ya? Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir semua ya? Iya. Tantim ya, Tantim itu adalah istilah bonus di BUMN, itu namanya Tantim. Ukuran indikatornya adalah laba, laba. Itu artinya semakin besar laba, artinya apa? Itu bisa memberikan kontribusi lebih pada negara, kan bagian dari laba itu masuk ke APBN. Nah, itu biasanya, bukan biasanya, emang aturan lazim itu ada namanya Tantim yang diberikan oleh manajemen. Tantim itu kayak bonus, macam bonus itu. Indikatornya dari kinerja, pasti dari kinerja. Kalau kinerja bagus, tantimnya akan semakin gede. Lah, manajemen kan pingin tantim juga kan, pingin bonus juga kan. Nah, itu nggak kira-kira kadang-kadang tantimnya tuh gede banget itu. Perusahaan-perusahaan besar-besar seperti itu. Nah, perusahaan kan, nah, nanti ketika audit kan dasar yang digunakan untuk untuk perlu adanya tantim atau enggak, besarnya tantim berapa adalah laporan keuangan yang sudah diauditin. Nggak aja gini, kalau saya mengkoreksi 70%, itu labanya adalah 3 triliun misalnya. Saya koreksi 70%. Kalau saya koreksi 100%, labanya menjadi 2,7 triliun misalnya ya, contohnya. Kemudian tantim itu anggap aja persentase 10% dari net income misalnya. Ya kan dia akan berkurang. Ya kan? 300 miliar itu akan berkurang 300 miliar kali kasusnya manajemen, gara-gara dia open polos mau mengkoreksi semua, dia akan kehilangan angka 30 miliar. Dan kalau misalnya dia koreksi 70%, dia akan mendapatkan angka 30 miliar tambahannya. Begitu ya? Siapa nanya ini? Fahmi ya?
Ngerti ya Pak? Farhan apa nih? Farhan. Iya Pak. Ya gitulah. Jadi dunia bisnis ya seperti itulah. Jadi yang penting hasilnya masih bagus, ya, tapi nggak menyalahi gitu loh. Nggak. Kalau opininya tidak wajar kan sudah. Orang sudah nggak percaya laporan keuangan. Ya sudah, namanya nggak percaya ya sudah. Gimana lagi? Nanti mau diberikan nggak ya? Nggak diberikan, orang datanya nggak wajar. Tapi kalau masih wajar, ya sudah. Meskipun di situ ada kesalahan. Oke, waktunya sudah habis. Nggak ada ya? Nggak ada teman-teman. Ya mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman kalian terkait audit gitu ya. Mudah-mudahan. Oke, karena waktu sudah habis, yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, kalau ada salah saya minta maaf. Oke, saya izin leave ya kalau gitu ya, teman-teman. Ya, Pak. Selamat sore, selamat istirahat. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Leave ya. Terima kasih Pak.